Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, terimalah bakti kami, terimalah ibadah kami, terimalah saum kami, salat kami, baca Quran kami, dan semuanya ya Allah. Dan kami mohon ampun, mohon maaf andai ibadah itu semuanya belum sempurna ya Allah. Kami tahu iman kami tahu ilmu kami tahu bahkan kami tahu dari kami. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Allah Akbar. Ibu sekalian, materi yang akan sampaikan ini membuat saya malu gitu ya. Menjadi keluarga ahli surga. Berbicara surga, kita belum tahu surga, apalagi kemudian amalannya seperti ini adanya gitu. Allahu Akbar. Tapi nampaknya Kang Dodo ini sangat luar biasa memotivasi kami, saya terutama, untuk kemudian berikhtiar, berupaya mendekatkan diri paling tidak, ya, mendekatkan diri untuk menjadi keluarga ahli surga. Nah, triknya seperti apa dan bagaimana, mudah-mudahan ada sedikit ilmu pencerahan. Sekali lagi, ini buat saya sendiri. Mana sih ya yang pas hadir tadi? Ngacung atuh. Oh, namanya Jawa. Enggak galis ah. Waalaikumsalam. Bicaranya tentang kita yang bicara tentang kita menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Tolong kalau sekarang bicara menjadi keluarga ahli surga, ibu dan bapak sekalian, para pemuda, ya. Saya berawal dari sini, Bu. Anggap potret ini adalah potret keluarga masing-masing. Ada ibu, ada bapak, ada anak-anak. Ya, kalau ada single parent, ayahnya saja atau ibunya saja, ya. Tapi juga ada keluarga lengkap. Tolong ibu, bapak yang sudah terbiasa membaca doa Allahumma antas salam. Kita riwayat bagaimana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'adus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibu nyadar nggak kalimat itu keluar dari lisan siapa pertamanya? Kata lisan, kalimat itu pertama kali keluar dari lisan Siti Khadijah ketika Rasul mengabarkan kepada beliau, wahai istriku Khadijah, engkau mendapat salam dari Allah. Allahu Akbar. Wanita biasa tadinya, ya, tapi menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat hebat oleh Allah, dihebatkan tentu. Tapi karena ada ikhtiar beliau, yang kemudian langsung mendapat salam dari Allah. Ketika itu kemudian Siti Khadijah di akhir-akhir yang mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Halo ibu, kita dapat salam dari Allah. Astagfirullah. Baik, paling tidak ibu sekalian ketika membaca itu di akhir tadi, ya, wa adkhilna jannata daras. Ya Allah, masukkan kami. Siapa kami yang ibu maksud? Saya ya Allah, suami saya, istri saya ya Allah, anak-anak saya, orang tua saya, begitu. Ya, ketika mengucapkan itu tolong jangan kosong. Allahumma antas salam. Bayangkan Siti Khadijah radhiyallahu anha mengucapkan itu, dan kemudian di ujungnya tentu beliau menjadi ahli surga tentu kan. Bahwa Siti Khadijah sudah jamin Rasulullah menjadi penghulunya bidadari surga. Allah Akbar. Ya. Dan kita ingin mengikuti beliau meskipun entah di urutan kasabaraha begitu. Bias. Pada pang terakhir naoge wios sahabat surga ya. Ibu sekali lagi dengan doa itu saya memulai materi ini. Dan itu sudah jadi kebiasaan kita. Namun terkadang mohon maaf harus dikuatkan. Kadang tidak terbayang. Allahumma antas salam. Tiga garo Gusti. Pun Allah kagopi tepat kali lain minta kakaulah.
Ini ya satu pertama sekali lagi oleh pengajian siang hari ini, bahwa karena sudah ibu terbiasa, tapi kemudian ketika wadakhilna jannatan, bayangkan siapa yang ingin masuk surga itu. Tadi saya ingin tampilkan foto saya dan istri, habis GR foto orang lain ya. Tolong didoakan ibu sekalian, kita semua ya. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di dunia. Engkau jadikan kami suami istri dan anak-anak. Ya Allah, kumpulkan pula kami kelak di surgamu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan ya. Ketika saya mau menyampaikan ini, ada di pengajian sudah beres, pada keluar, ada ibu-ibu yang masih tinggal di sini. Saya lagi beres campur kan, Ustaz, badhe ngaduikeun sesuatu. Amin. Tapi izin, mana wias? Kumanya, dia cerita tentang suaminya yang menurut penilaiannya woro-woro gitu ya, jadi ahli surga cek anjeun nakena gitu. Punten nguseup ngapoe saya salat Jumaah gaduka gitu. Kumaha Ustaz abi hoyong mlebu surga seseret. Maka Ustaz ibu ngadoa. Ya. Dan jangankan orang yang ya Allahu Akbar, ibu sekalian, ini ada satu kisah yang luar biasa. Saya nangis mendengarnya. Seorang dai di Maroko, seorang ustadz di Maroko, itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan menyuruh agar ada seorang yang di sekitar Mekah, dia menjadi surga gitu, pang bejakeun mana natali surga. Itu mimpi ke satu nggak dianggap bisi bunga tidur gitu. Tapi kemudian malam berikutnya bermimpi yang sama, dan malam berikutnya juga 3 kali bermimpi bertemu Rasulullah untuk menyampaikan bahwa dia ahli surga gitu. Allahu Akbar. Terpercaya ada mayat diluditnan berturut-turut, dan kalau bermimpi bertemu Rasulullah pasti itu Rasulullah gitu. Maka dengan segenap hati dari Maroko ke Mekah, Bu, itu tebih kan. Maroko itu di Afrika. Dia mengumpulkan uang untuk pergi ke sana, dan rasanya itu amanat. Dia cari orangnya dan dia nanya di mana si Fulan bin Fulan, sampai 3 binnya itu agar memastikan bahwa dia orangnya gitu. Sampai di Mekah dia umroh dulu ya, kemudian nanya di kampung di sekitar Mekah itu ada orang yang ternyata ada yang kenal tuh orang di sana, rada nyungsep sekedik lagi. Begitu ditemui dan Allah, iya ahli surga teh. Dari penampilannya, dari cara gayanya, dan boro-boro di surga. Cek aja teh. Dan begitu disampaikan bahwa aku bermimpi bertemu Rasul sampai 3 kali dan bertemu engkau, bahwa engkau disebut oleh Rasulullah ahli surga. Hah? Fitnah itu maksudnya. Begitu. Dia sering mengatakan, saya ini orang yang boro-boro soleh. Lamun disebut mepang jahatnya dan di Mekah teh. Nya deket jeung Masjidil Haram, tapi irahat ka Masjidil Haram naga. Salat naga sama cenah meureunnan lah. Begitu bahasan begitu. Saya ini jelek di hadapan Allah, pasas jadi ahli surga. Begitu. Pokoknya macam saya mimpi begitu, percaya. Saya ngajak anjeun cenah umroh. Umroh kumaha umroh teh. Mungkin dalam mobil saya orang obrol gitu, masya Allah. Cuman dia, nah ini pun catatnya. Cuman dia ditanya amalan naon cenah? Amalan naon atuh cenah sim kudu ngaji tara, salat oge kadang-kadang cenah lohor jam 2:30 ya, kurang lebih begitulah. Pokoknya mah tidak ada si orang itu dalam penampilan dalam kata ahli surga enggak. Cing atuh naon boga amal naon? Naon atuh cenah? Oh, meureun cenah ieu meureun. Saya tuh punya sahabat dulu, orang yang memang saleh, baik. Saya teh bersahabat jeung nu kitu cenah. Ngan ku Allah teh diambil dia meninggal. Sebelum meninggal dia amanah. Nitip pun bojo jeung anak-anak saya, sekian orang. Anaknya bukan satu. Panguruskeun, mun rek dikawin-kawin, lamun teu panguruskeun. Meninggal. Nah sejak itu gaji saya dibagi 2, setengah buat dia dan anak-anaknya, setengah buat saya dan keluarga, sampai hari ini. Entah berlangsung berapa tahun.
diajak ke umroh, keliling gitu kan, selesai umroh kemudian kan salat 2 rakaat biasa lah. Kemudian salat duhur. Di rakaat pertama biasa, rakaat kedua biasa, rakaat ketiga. Di rakaat keempat sujud terakhir dia tidak bangkit-bangkit. Dan Allah izinkan dia meninggal di sana. Husuk si teman-teman dari tirokat kah jadi kakak obatnya curik di lemah itu curik galak ya. Dia nangis meratapi dirinya dulu, kenapa tidak sesoleh hari ini, kenapa Mekah deket tapi tidak pernah dia jam sambal. Cuma dia punya amal itu, Bu. Allahu Akbar. Seorang janda, dia tidak nikahi, tapi diurus dengan membagi setengah dari gajinya. Allahu Akbar. Pada waktu sholat itu, rakaat pertama dia nangis, rakaat kedua nangis, ketiga nangis, dan keempat nangis. Dan luar biasanya di rakaat keempat sujud itu dia tidak bangkit. Ketika dibangunkan ternyata meninggal. Allahu Akbar. Paingan ya cik Rasulullah ya jelema ahli surga. Ibu sekalian, ini ya, jangan memandang, mudah-mudahan kita husnul saja. Allah abdi teh kieu ayeuna. Amal abdi teh aya teu sae. Iman abdi oge ipis boa. Kalakuan abdi bekas sebelen jujur kepada Allah dengan memohon, ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Boleh berdoa itu ya. Wa adkhilnal jannata bisalam, ya Allah, lebetkeun deui ka surga Gusti. Sebab masuk surga bukan dengan amal kita, Bu ya, tapi dengan keridhaan Allah. Allahu Akbar. Punten Bu. Kita lanjut ya. Nah ini dia. Ini surat yang tadi oleh Kang Dodo dibaca dan mudah menjadi ayat. Allahu Akbar, jangan buat orang lain, buat kita aja masing-masing kok. Ya, buat kita ya, insyaallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, ibu bapak orang iman, Bu. Insyaallah ya. Allahu Akbar. Ini ayat buat saya, ya Allah. Buat kami. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dan kemudian keimanan kita itu diikuti oleh anak-anak kita, Bu. Insyaallah ya. Kita titipkan, bahkan saya menitipkan nama saya kepada anak-anak saya. Anida Saumi Ridwan, Wafdan Ubaidillah Ridwan, Muhammad Dai Rabbani Ridwan, Haura Nabilah Ridwan. Saya titipkan nama saya sebagai apa? Jaminan abi hoyong soleh ikuti ku anjur. Begitu Pak Ibu. Ya, ini ayatnya. Allahu Akbar. Ngikutnya ngikut apa? Ngikutnya biimanin al-haq nabi. Ya. Para keturunannya, baik putranya atau cucunya, ikut keimanan orang tuanya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan pertemukan, akan berikan hak mereka untuk bertemu di surga kelak. Allahu Akbar. Ternyata pada Ibu, dimulai alam kubur, alam ba'ats, alam mahsyar, dan seterusnya, kita tidak akan bertemu meskipun dengan istri sendiri, meskipun dengan teman sendiri. Abauhum kan, ibunya, bapaknya, saudaranya berpisah masing-masing. Meskipun dikuburnya bersamaan begini, dekat dihempitkan, bahkan tetap di sana masing-masing. Seperti ibu tidur dengan suami, mimpinya bisa bareng tuh, Bu, masing-masing. Gitu gambaran. Ya, kan tenan kayak di alam. Nah, dipertemukan itu nanti ketika di surga. Ada yang dipertemukan di neraka, ada, tapi mereka saling kecap, saling tuduh dan aneh. Allahu Akbar, naudzubillah. Nanti ayatnya ada, Bu, bukan kata saya. Allahu Akbar. Kita ingin dipertemukan oleh anak-anak dengan anak kita, keturunan kita, karena mereka mengikuti keimanan kita. Jadi bahasa Ustaz siapa ya kemarin yang mengatakan, jadi kita dipertemukan oleh Allah dengan seperti ini. Ibu tuh tangan tuh ibu nanti seperti sembrani, seperti apa? Magnet. Seperti magnet. Begini anak saya, karena ikut tek gitu, ikut datang, begitu ikut. Tapi ada juga anggota keluarga ternerap.
Dia kemudian merajuk, ya Allah, ya anak saya. Kata Allah, bukan. Huwa laisa min ahlik. Mana nama lain keluarga anjeun. Nah, anjeun nama tuh beramal soleh. Hati-hatimu. Ada orang nanti naudzubillah ya Allah. Siapa kita nanti naudzubillah sekali lagi ada yang tidak bisa dimasukkan ke surga karena mereka tidak beramal soleh, karena tidak mengikuti keimanan orang tuanya. Allahu akbar, ya Allah. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan tidak dikurangi dari mereka sedikit pun dari amalan mereka. Kullum ri'in bima kasabat rahim. Setiap masing-masing akan diberi pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ibu sekalian, ini ayat yang semakin mengokohkan kita. Allahumma antas salam, ya kita bayangkan Bu ya. Ya Allah, gitu saya, kami sekeluarga. Kemudian ketika membaca ayat ini, bayangkan ya Allah, ini tangan menjadi semdan. Dan bahkan ibu sekalian nanti ayatnya dijelaskan bahwa ayat ini pun berlaku untuk anak kita. Andai anak kita lebih soleh, lebih hebat, lebih mumpuni di hadapan Allah, ilmunya, kesolehannya, amalnya, sehingga punten dia lebih dulu masuk surga, kita belum, maka dia bisa merajuk ke Allah. Ya Allah, aku tuh punya orang tua yang menjadikan saya begini. Izinkan ya Allah aku menunggu. Kata Allah juga, tangan sama tangannya cantik. Dia boleh bertemu dengan ayah dan ibunya. Tapi kalau ternyata ayah dan ibunya tidak, tangannya tidak akan bisa. Ibu, siapa di antara anak kita yang bisa begitu nanti? Allah. Wahai anak muda, anakku ya, kalian bayangkan orang tua kalian. Maaf, Allahu Akbar. Allah. Allah Akbar. Ibu, terkadang mak kita berkerudungnya mungkin di ujung usianya. Dulu mereka pakai berukat Bu, segini Bu, pakai konde, ya Allah. Mereka belum ngerti mungkin ilmunya atau apa waktu itu, mungkinnya tidak seperti hari ini. Lebih banyak yang berkerudungnya ketimbang yang tidak berkerudung. Dulu yang berkerudung itu masih dihitung 1-2 anak, istri ajengan, anak ajengan yang perempuan juga tidak berkerudung dulu. Ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Allahu Akbar. Ibu, kita nangis nggak apa-apa. Kita nangis nggak apa-apa karena ini doa kita untuk orang tua kita, emak kita, mamah kita, ibu kita terutama. Andai dia masih hidup, masih ada nama ipar, ya Allah berkahi umurnya ya Allah. Andai ibu kita, emak kita sudah meninggal ya Allah, istirahatkan ya Allah di sisi kuburan ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami diingatkan seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ibu, sekali lagi ini Quran surat Turiyah yang tadi Kang Dodo baca. Saya minta Kang Dodo baca ayat ini karena ini akan menjadi ayat pengingat kita semua. Untuk kita, ya, untuk saya dan semuanya insya Allah. Lihat orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dihubungkan, dipertemukan nanti di mana? Di surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pahala amal mereka. Ayah ibu tidak berkurang meskipun nanti menarik anak-anaknya. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini tafsirannya saya temukan. Keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua itu, kakek buyut mereka insya Allah.
Lebih utama lagi jika keimanan itu muncul dari anak-anak keturunan itu sendiri. Ternyata anak-anak kita juga belajar, anak-anak kita memperdalam Islam, sehingga keislamannya bukan sekedar punten keislaman keturunan bangsa, tapi betul-betul menemukan keimanan sendiri, belajar. Bahkan bisa jadi sekali lebih hebat dari orang tuanya. Ya. Maka disebutkan Allah akan mengikut sertakan mereka dalam kedudukan orang tua atau kakek buyut mereka di surga, walau mereka sebenarnya tidak mencapai surga. Jadi orang tua yang paling soleh nih, anak-anaknya biasa, tapi ternyata Allah izinkan anak-anak itu diangkat oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, ya, balasan bagi orang tua, anak-anaknya juga bisa begitu, ya. Akan tetapi Allah tidak mengurangi pahala orang tua, anak-anaknya juga bisa begitu dalam tafsirnya. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Nih, fasilitas yang Allah sediakan agar keluarga bisa masuk surga bersama. Ini ya yang menginspirasi judul hari ini sekali lagi. Ada fasilitas dari Allah, yaitu mereka akan saling tarik menarik agar bisa masuk surga dan berada di surga yang tingkatannya sama. Sekali lagi, Allahu Akbar, saya dengan orang tua, saya dengan anak-anak gitu, sama surganya nanti. Hal ini Allah anugerahkan agar mereka bisa berkumpul bersama. Allahu Akbar. Bisa jadi sang anak berada di surga tertinggi, sedangkan orang tua berada di surga terendah. Maka sang anak mengangkat derajat orang tuanya ke surga. Allahu Akbar. 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 Baik, ibu sekalian, saya akan bawa ibu untuk berilustrasi dengan potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahir dari keluarga yang ayahnya itu pekerja Raja Namrud. Ayahnya itu pejabat. Sementara pamannya yang disebut dalam Quran Azar sebagai Abi, ya, itu dalam tafsir bukan Azar itu bukan orang tua kandungnya, tapi pamannya. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab itu nyebutnya Abi juga, ya, bapak gitu. Karena apalagi Rasulullah SAW ayahnya tidak ada, ya, sejak beliau dalam kandungan. Maka yang bergembira, yang menyambut kelahiran Rasulullah sangat gembira itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan sampai mencarikan siapa yang menyusui itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Anu iji berang atoh teh Abu Lahab dan Abu Jahal diantaranya. Kenapa? Karena kehilangan adik Abdullah, kemudian lahir laki-laki yang lebih baik, lebih kasep, ganteng dan segala macam. Maka Abu Lahab dan Abu Jahal bergembira sekali. Tapi qadarullah, setelah Rasulullah besar dan menjadi Nabi itu berseberangan. Nah, Nabi Ibrahim dalam kisah juga begitu. Azar itu yang ngasuh dia. Karena begitu lahir Nabi Ibrahim diasingkan ke guha. Ya, diasingkan ke. Kenapa? Karena kalau diketahui Nabi Ibrahim lahir, apalagi anak pejabat, itu akan langsung dibunuh. Karena Raja Namrud bermimpi bahwa dia akan digulingkan oleh rakyatnya gitu. Maka setiap laki-laki yang hidup, yang lahir dibunuh. Nah, Nabi Ibrahim itu diasingkan. Selama kurang lebih beberapa hari masih bersama ibunya, tapi pun ditinggalkan. Pencarian Pangeran Abdi karena bulan ini, karena bintang itu sendiri dia. Dan masih kecil. Tetapi qadarullah, Nabi Ibrahim itu istimewa lah. Baru beberapa tahun badannya itu besar gitu. Jadi kalau usia 5 tahun seperti usia 10 tahun, 12 tahun gitu. Nabi Ibrahim begitu dalam kisah. Ya.
Makanya dia termasuk orang yang kuat, berani menghancurkan patung dengan kampak gitu. Kan nggak mungkin dong tenaganya kecil ya. Kalaupun kecil badannya, tenaganya besar lah. Jangan lihat ke saya dong. Masya Allah. Allahu Akbar. Sejak muda dia diuji, bahkan sejak kecil diuji. Begitu tumbuh besar diuji, tumbuh besar lagi diuji, sendiri diuji. Coba, pernah dalam satu kesempatan dikisahkan Nabi Ibrahim itu punya rambut yang bagus, ikal, panjang. Tapi kata Allah potong, dipotong. Gitu kan? Nabi Ibrahim itu syariat untuk beliau tidak boleh makan sendirian, kecuali harus mencari teman. Dia punya makanan, cari teman gitu dulu. Jalan dulu, mana dulu, baru ketemu, baru makan gitu. Kurang masa balik namanya, gaduh makan Allahu Akbar. Oke, secara pribadi sebagai Ibrahim muda sukses. Begitu nikah diuji apa? Si istrinya Siti Hajar atau Siti Sarah. Siti Sarah dimaui oleh penguasa. Karena Siti Sarah tuh cantik luar biasa, pintar lagi. Panggil tuh Nabi Ibrahim sama istrinya. Siapa ini? Kata raja kepada Ibrahim, dia saudaraku. Ngaku ke istri saudara. Jok istrinya, betul saja kalau ngaku istri dibunuh Ibrahim begitu. Karena dia mau kan. Tapi kalau saudara, betul, Ibrahimnya selamat, si istrinya dipanggil ke istana, tidak boleh pulang bersama Ibrahim. Qadarullah, kecerdasan, kesalehan Siti Sarah membuat sang raja kagum. Bahkan tidak menyentuh sedikit pun karena kekagumannya. Allahu Akbar. Lu sukses. Sukses, istrinya juga sukses. Suaminya saleh, punya istri yang saleh. Allahu Akbar. Bahkan kemudian pulangnya dikasih hadiah, yaitu Siti Hajar. Ada mengatakan Siti Hajar itu bukan budak, tapi anak raja. Wallahualam, ini ada perdebatan. Cuma mengatakan ada orang yang ingin mendiskreditkan Siti Hajar dengan mengatakan Siti Hajar itu kulitnya hitam legam dan tidak cantik. Ya, wallahualam, sekali lagi. Tapi ada perdebatan, tidak, Siti Hajar itu seorang apalah gitu ya, yang diam di kerajaan gitu. Tapi memang kulitnya agak, kalau sekarang bukan hitam, eksotik. Kulit eksotik itu ya seperti begitu gitu. Allahu Akbar. Ibu, betulkah ketika sang suami menikah lagi ujian terberat? Ada pepatah mengatakan, yang begang lain olahraga aja, nggak paus oge olahraga mau apa anggar genut. Ayo oke, cina yang begang mam buah-buahan mau apa monyet anggar. Yang begang mau cara oge nikah deh. Ternyata betul ya, sejak zaman Nabi Ibrahim saja kecemburuan itu muncul. Maka kemudian diuji dengan istri yang kedua. Allah, diuji istri yang kedua pun lulus, dan kemudian diuji oleh anak pun lulus. Ini ayatnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah, oleh Rabbnya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, dan Ibrahim lulus dengan sempurna. Allahu Akbar. Urang tajantang terus lulus sadana mung terus tumbuh besar nama ngenduka lulus duka henteu diuji ku A, uji ku B, ya Allah, duka. Ngena Nabi Ibrahim fa'atammahun, sebuah ujian itu sempurna lulusnya. Qala, berkata Ibrahim, berkata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, aku akan jadikan kau imam. Ya, linnas, bagi manusia. Hebat ya Ibrahim untuk abdi teh ya. Laras buat lamun ayeuna muji Asep Ridwan baheula listening punten Asep Ridwan teh gitu. Tina satu angkatan
mung tiluan nu kenging nilai A teh gitu. Sim kuring di antarana. Tapi antarana mudah-mudahan. Setelah dikatakan engkau akan jadi imam untuk manusia, qala Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah bagaimana apakah dengan anak-anakku? Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Orangnya visioner, bukan saja egois untuk dirinya, tapi dia visioner ke depan. Sebab kalau saya saja menjadi pemimpin, Nabi Ibrahim itu usianya kurang lebih ada yang mengatakan 180 tahun. Nabi Ibrahim, ya. Setelah selesai, tapi Nabi Ibrahim kan, bagaimana dengan anak-anakku? Nah, anaknya berapa Nabi Ibrahim? Halo, anaknya berapa? Dua, yaitu Nabi Ismail dari istri yang ketiga. Tapi tidak jadi nabi dan tidak terlihat. Nah, kenapa ini ada kalimat ini? Ya Allah, apakah semua anak-anakku juga akan jadi pemimpin? Qala Allah ngalawal, la yanalu ahdil zalimin. Teu lamun aranjeuna di antar dua anjeun teh aya ahdil zalimin, aya jelema nu zalim moal jadi pemimpin. Tapi yang soleh mah alhamdulillah ada. Terbukti di antaranya dari keturunan Nabi Ismail teu aya terakhir aya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bergambar sana Ibu. Bayangkan Nabi Ibrahim dengan keluarganya genjel sadunia. Dengan keluarganya hampir tahu sedunia. Paling tidak tadi dua anak orang Nabi Ismail dan Ishak. Tahu semua orang, mengakui tentang keagamaan atau tentang milah Ibrahim. Pertanyaan, punten Bu, sanes bade naon bade ngaku urang kieu. Kinten keluarga urang dikenalna dugi ka mana? Dikenalna heula. Sagarut kenalan sadana Bu? Sa-Jawa Barat kenalin atau ayah di Jawa Barat Cirebon, Bandung, Sumedang ayah kenal ke orang. Oke, kita breakdown ke tadi sa Garutan teh atau sa kecamatan Garut kota atau Tarogong kenalin. Apalagi kalau ditanya kenaleunana pisoleheunana atau terus ya Allah ya Allah. Bener begitu ketemu kita mana mah inget kamarnya karena catur kumaha ta harga urang teh dirinya Pak lamun inget kana gapleh kan ya Allah kana jujur itu harga kita Pak Ibu. Tapi kalau ketemu Ustaz alhamdulillah sih Pak Ustaz ya Allah ujug-ujug kieu pun. Assalamualaikum Ustaz. Ibu-ibu. Nah, ibu nyepeng Mas Kakak. Kata di kerudung di. Tidak gitu. Padak jeung batur mah biasa. Ajeng Ustaz. Allah. Ibu bukan untuk kemudian kita ngajor maneh apa? Agar bukan. Alami saja orang kenal kita kebaikan. Punten ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar, dan ini menjadi tolak ukur buat saya sendiri atau buat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum bi khairin nas, kata Rasulullah SAW dalam satu kesempatan. Wahai sahabat, inginkah aku beritahu kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian? Ala ukhbirukum bi khairin nas, manusia terbaik di antara manusia. Qalu bala ya Rasulullah. Oh tentu saja Rasulullah, kami ingin tahu siapa. Eta sahabat geus aing lain gitu. Qala maka Rasul berkata, man manusia terbaik itulah man tudzakirukum ru'yatuhu billahi azza wajalla. Ketika engkau bertemu dengan dia, engkau zikir kepada dia, zikir kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Paling tidak itu. Alah dosa ketemu Kang Ajeng mah nah ditagihin Pak. Kang Dodo ada istiqomah Kang begitu. Jadi ingat seseorang itu kebaikan, ingat kepada Allah, lihat kita. Maka kalau ada itu guru ibu, guru bapak, berbahagia karena ibu bapak punya guru terbaik. Kalau itu tetangga ibu bapak, ibu punya tetangga yang terbaik. Kalau itu suami ibu atau suami cece, maka ibu atau cece punya suami terbaik. Kalau itu ayah kalian, maka kalian punya ayah yang terbaik. Sekarang balik pemikirannya. Kalau itu saya yang membuat orang lain ingat ke Allah,
Ya Allah, mudah-mudahan kau catat saya sebagai manusia terbaik, tapi tanpa harus menepuk dada, biar Allah gitu ya. Allahu Akbar. Sekali lagi ayat ini mudah-mudahan menginspirasi. Jangan nyontoh ke yang ecek-ecek lah. Sebab gini, Umar ketika ditanya apa cita-citamu Umar, aku ingin punya 10 aduh saya lupa lah sahabat. Umar menyebutkan seorang sahabat, aku ingin punya 10 sahabat. Kenapa? 10 orang itu ternyata dia satu orang itu adalah orang yang sangat luar biasa dalam membela agama Allah. Ada ibu-ibu yang menyampaikan, ya Umar, aku ingin anakku seperti Umar. Entong seperti. Nah, kamu punya cita-cita anakku seperti aku, nanti jadinya seperti siapa aja? Cita-cita kan tertinggi ya. Jadi kan tinggi itu tuh setinggi lagi. Engkau cita-cita seperti Rasulullah, jadinya segede Umar gitu. Engkau minta surga Firdaus, nanti diberinya surga Aden. Tenang. Begitu ya. Allahu Akbar. Jadi boleh bercermin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut. Sekarang belajar dari kekinian zaman now. Ini ada satu kisah Bu, di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ada seorang janda, suaminya meninggal dengan gaji sebagai guru. Sebagai guru yang dia membesarkan anak laki-laki satu-satunya seorang diri. Anaknya sangat patuh pada orang tuanya. Dengan kerja keras akhirnya sang ibu berhasil menyekolah anak-anaknya itu sampai ke Amerika Serikat. Wis, hebat ya berarti. Setelah tamat kuliah, anaknya bekerja di Amerika, membeli rumah, menikah, serta telah dikarunia seorang anak dan hidup berkecukupan serta harmonis. Pasti ibunya bahagia ya, punya anak seperti itu. Lanjut. Ibunya masih tetap tinggal di Pasri Pangarayan, meneruskan pekerjaannya sebagai seorang PNS seorang diri. Namun dia berencana setelah pensiun nanti, ia ingin pindah ke Amerika berkumpul dengan anak dan menantunya. Untuk menikmati masa tuanya. Ges pensiun, mama marek miring kan itu gitu. 3 bulan sebelum masa tiba pensiun, dia menulis surat kepada anaknya, memberitahukan niatnya untuk berkumpul bersama Allah di Amerika. Dalam anak-anaknya, setelah membesarkan anaknya, maka di hari tuanya anaknya pasti akan menjadi sandaran hidupnya. Ini tadi kata Kang Cep, jangan sandaran ke anak, ke Allah ya. Dalam khayalannya, saudara-saudaranya dan kerabatnya pasti akan kagum atas suksesnya dalam mendidik anak, dan ia akan bahagia di hari tuanya. Sambil menunggu surat balasan dari anaknya, ia menyelesaikan semua masalah dan aset-asetnya di Pasir Pangeran untuk siap-siap pindah ke Amerika. 3 bulan sebelum pensiun Bu ya. Tibalah surat balasan dari anaknya. Ternyata selain surat, di dalam amplop itu ada terlah cek $30.000. Sabar tak? Kali 15.000, kurang lebih 450 juta ya. 450 juta kalau $1 15.000, 450 juta ya. Serta selembar surat yang berbunyi apa suratnya? Mama, hasil diskusi saya dan istri, kami putuskan kami tidak siap menerima mama untuk tinggal bersama kami di Amerika karena adat istiadat di sini. Ibu yang disebut family itu ayah, ibu, suami istri dan anak. Selesai. Paman, aki dan gitu sebutnya relatives, saudara. Di Amerika begitu. Jadi kalau mau makan juga harus diberitahukan, aku akan datang ke sana biar disiapkan. Biasanya begitu. Maka tidak siap kata dia. Ini masih terusan. Jika mama berpikir bahwa mama sudah berjasa telah mengasuh saya, maka berdasarkan perhitungan kurs sekarang, kira-kira mama sudah mengeluarkan kurang lebih $20.000 Amerika biaya mengasuh saya hingga saya seperti sekarang. Karenanya saya kirimkan cek $30.000, saya lebihkan $10.000 untuk mama dengan harapan mama tidak lagi menulis surat kepada saya. Bu, ibu, mun ibu nu nampi surat teh kumaha? Dihargai $20.000 ngasuh ya. Aing nyusuan ngelahirkeun.
Tawakak itu buku lah. Hancur lulu, oh ternyata betulnya. Hancur lulu setelah membaca surat itu. Tak disangka anaknya akan berbuat seperti itu, ingin rasanya ia bunuh diri. Cita-cita yang, Amerika. Wah. Tapi gaduh arto sabar aku tadi 450 juta. Kanggo PNS kinten-kinten kumaha buta. 450 juta. Akhirnya dia merenung untuk menerima kenyataan. Maka sadarlah dia dan bangkitlah semangatnya. Ia gunakan uang $30.000 itu untuk biaya keliling dunia. Aing ngumpeakeun sia. Oh, kemana. Dia senang bisa melihat indahnya alam dunia ini. Lalu ditulisnya sebuah surat untuk anaknya. Nah, ini balasannya, Bu. Anakku, kamu mau mama tidak menulis surat lagi? Tadi kan mama tidak boleh menulis lagi. Kamu mau mama tidak menulis lagi untuk kamu? Maka anggaplah surat ini sebagai pelengkap kalimat yang kurang dari surat mama sebelumnya. Jadi jangan dianggap surat baru tapi kapungkur can beres gitu. Mama telah terima ceknya dan telah digunakan untuk biaya tur keliling dunia. Dalam perjalanan tur itu, tiba-tiba mama merasa harus berterima kasih kepadamu, nak. No. Terima kasih karena kamu telah mengajarkan mama untuk mengikhlaskan semuanya, melepaskan dan melihat dengan nyata tentang kasih sayang, keluarga, sahabat, dan pasangan dalam kehidupan manusia. Semua yang di dunia ini tidaklah yang abadi. Mamah dulunya sayang, kamu tidak. Oh, memang begitu dunia ya. Semua sedang dalam proses perubahan. Jika mama tidak mengikhlaskan atau masih merasa menderita karena perlakuanmu terhadap mama, maka mungkin mama dalam setahun ini mama telah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Dan dalam neraka akan bertambah seorang penghuni yang mati penasaran, dan mama tidak mau seperti itu. Ketidakberperasaanmu, Allah. Ketidakberperasaanmu telah menyadarkan mama bahwa hubungan sesama manusia karena takdir untuk berkumpul yang kemudian dapat berpisah. Semuanya tiada yang abadi, tiada yang kekal. Sekarang mama sudah menganggap tidak punya anak lagi. Dibalas. Duka sarwana ya punya. Tidak punya anak lagi. Hati mama sudah bebas. Mama pun sudah tidak punya rasa kekhawatiran lagi. Mama sudah ikhlas. Mama sudah hilangkan semua sakit hati. Pepatah mengatakan rumah orang tua selamanya akan menjadi rumah anak, tetapi rumah anak bukan rumah orang tua. Melahirkan anak merupakan tugas yang wajib dilaksanakan. Namun mengasuh anak adalah tugas sosial, karena terkadang harus banting tulang untuk memenuhi kehidupan anak. Tapi mengandalkan anak di usia senja merupakan kesalahan fatal. Hati-hati. Ini walau alam muslim atau bukan, tapi saya kira muslim ya, di Riau itu muslim. Tapi seorang muslim boleh mengharapkan anak kemudian berbakti pada kita, tapi tetap tidak boleh 100%. Saya menemukan seorang ayah yang mengatakan, "Nak, sekarang kebahagiaan kalian, silakan titipkan bapak di panti asuhan." Ada begitu? Titipkan bapak di panti asuhan. Sekarang giliran kalian untuk bahagia, silakan. Bapak ridho, bapak di panti asuhan. Ada. Tapi ada juga Oke, ibu kisahnya seperti itu, terpotong. Tapi akankah mereka bertemu di surga, Bu? Kira-kira sudah bisa dipastikan. Jangankan di dunia, jangankan di surga, di akhirat pun mereka begitu. Haredang musim goreng dan nabi surara. Mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan. Maka ibu, ini kita sebagai anak tolong dicatat, apa yang dikehendaki oleh orang tua hari ini penuhi. Sabisa mungkin penuhi. Ya. Kemarin saya sampaikan kan, jangan sampai satu saat orang tua kita sudah tidak sadar, orang tua kita sudah koma, kita mengumpul. Pak, iya abdi putra bapak. Dalam keadaan tidak sadar, lain mana boleh anak bapak. Dan anak bapak masih sibuk karena daek datang. Cing mau digitukan koma. Allah, kenapa kejadian itu? Sebelum sakit bapaknya manggil, pulanglah bapak teh sono.
wah punten abdi sibuk mangke we nya oh nya kanu kadua teh pulanglah bapak teh yang panggil jeung incu atuh oh nya teu bisa Allah pada saat sakratul maut anaknya dipanggil sama ibunya datang dan Pak iya abdi lain alhamdulillah. Ini ayatnya Bu, tolong dicatat. Az-Zukhruf 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ibu sampaikan ke anak ibu, sampaikan ke istri, ke suami. Lihat ayatnya. Di sini al-akhilla itu tulisan teman-teman akrab, tapi juga suami istri, anak ibu, anak suami, ayah dan sama suami istri itu al-akhilla namanya. Teman dekat, join bisnis, nu kadi sasarangan, al-akhilla namanya. Bring ngabaso. Belah itu ayah es nungguna, bring. Nu kitu urusan pengawasannya gimana? Diajak pengawasan mampu. Ayo urusan daharan hayu pun ku abdi ditraktir. Ka pengawasan Masya Allah. Aya koropak ngalangkung seurih hungkul. Kalopak seurih hungkul. Seurih igas. Nabet di seurihan pan seurih ge infak sedekah. Ibu pegatkan Bu, biasa atau jangan pegatkan, perbaiki. Sedikit saya diajak ke masjid begitu. Ini al-akhillah. Apa? Nanti menjadi musuh Bu. Allahu Akbar. Bayangkan tadi suami anak dengan ibunya ya jadi musuh. Entah siapa yang salah, apakah salah pengasuhan, salah niat atau apa begitu, ada sesuatu wallahu alam sehingga kemudian anaknya berlaku seperti itu. Atau anaknya kalah dengan istrinya orang Amerika. Nauzubillah. Ibu, tolong lihat bagian akhirnya illal muttaqin. Kecuali suami istri yang bertakwa, kecuali keluarga yang bertakwa, ayah ibunya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, itu tidak akan jadi musuh. Ini yang kita kejar Bu. Sekaligus kita bertaud kepada Allah untuk tidak jadi musuh. Karena kebayang, ya Allah saya jadi musuh ayah saya jadi musuh ibu saya, ya Allah jangan. Maka sekuat tenaga ikuti iman mereka atau bahkan kita lebih soleh daripada mereka untuk kemudian kita minta kepada Allah mereka bersama kita di surga. Amin ya Allah. Az-Zukhruf 67. Silakan nanti diingat. Berkumpul bersama keluarga adalah satu hal yang nikmat di dunia. Siapa yang tidak bahagia dan gembira ketika berkumpul bersama keluarga? Momen bahagia yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa tergantikan dengan kawan ataupun sahabat. Momen lebaran ibu kumpul kan tenan nu bumi tos jadi tempat mudiknya. Sim goreng Cianjur bakal balik ya. Anu di Bandung bakal pulang. Anu paling bakal kumpul. Pas kabayang bahagia. Jadi nyiapkan mamon teh 100% goreng tuh. Ibu mah sungudon sung goreng pada gawak nanti terincu keur budak gitu. Siapkeun naon gitu nya. Resep kembali ya. Masya Allah. Satu kebahagiaan Bu. Apalagi kalau kemudian itu di surga. Di ayat 26-nya dan 27-nya tadi yang di surat At-Tur itu digambarkan Allahu Akbar ana di sini ada. Lihat Bu. Nah ini kan, nah ini dia. Oh ini Ar-Rad. Ternyata bukan jannatun surga firdaus, surga firdaus untuk Rasul. Untuk kita keluarga biasa tapi soleh-soleh yang disediakanlah jannatul adn. Surga adn. Wios. Tapi tetap jungkeun ka Allah Gusti lebetkeun abi ka surga firdaus. Sim goreng kamari ngalebetan materi di sekolah Bu, di SMA hiji. Cung yang cita-cita dari dokter cung ngaran cung. Cung yang jadi muji tentara ada 2-3 orang. Cung yang muji pengusaha ngaran cung. Itu cita-cita kalian, alhamdulillah. Sekarang bawa tanya kedua, kalau sudah jadi dokter, kalau sudah jadi tentara, kalau sudah jadi pengusaha, tidak punya cita-cita? Allah baru dapat. Iya. Anaking, ya. Eta cita-cita dunia harus kalian raih. Yuk urang samikeun jeung Bapak cita-cita paling tinggi. Urang samikeun. Mudah-mudahan Bapak juga. Yaitu
menjadi tetangga Rasulullah di surga. Amin ya Allah. Jadi ketika nanti ditanya oleh siapapun, selain kita menjawab menjadi seorang teknokrat jadi apapun, saya ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga. Mudah-mudahan ini. Jannatu adni yadkhulunah, yang mereka masuk ke dalam surga itu wa min salaha min abaihim wa man salaha, barang siapa yang saleh bersama orang yang saleh, min abaihim, di bapak-bapaknya. Bapak-bapak nanti apa, uyut, kakek, dan seterusnya ke sana. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Buat jangan cemburu. Ya, azwaj itu dah zauj itu satu istri. Kalau azwajuhum, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Allah dipertemukan di surga. Amin ya rabbal Alamin. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang tipsnya. Wah, sudah habis waktunya nih. Bagaimana agar masuk surga sederhana ini, Bu? Yang paling penting nih yang ingin saya sampaikan, apa aja itu yang harus dilakukan agar bisa masuk surga sekeluarga, agar keluarga kita menjadi ahli surga, insya Allah mudah-mudahan. Ayo sama-sama. Yang pertama ini, Bu, rumah kita harus menjadi rumah ibadah. Ustaz, abi ngontrak teu naon? Dikontrakan pakai rumah ibadahnya, pakai sholat, pakai baca Quran, bahkan kalau bisa pakai pengajian rumah temu. Dah sempit, cukup tiluan, seorang MC, seorang isi, seorang doa, bisa pengajian. Pan RSSSS ini rumah sisi susukan sangat sempit, susah sekali. Tenanan. Rumah itu menanamkan, menegakkan, dan merawat keimanan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ibu, rumah kita akan menjadi mulia ketika sunnah-sunnah Rasul dilaksanakan di rumah kita. Punten Bapak simkuring badan naras. Nu alit ge punten. Bapak upami papa ngadeg atanapi jongkok, Pak. Jujur, Pak. Seseurna mah ngadeg. Seseurna. Bahkan masjid-masjid tertentu menyediakan tempat kencing itu berdiri. Bapak Ibu, guruna saha urang papangna bari ngadeg. Rasul sanes. Rasul ke upami ditaros ke Rasul, anjeun umat kaula. Nuhun Rasul, ari cara papang anjeun jeung sarua jeung kaula sarua teu. Kakara papangna komo ngajina, komo akidahna, sebanyak apapun itu sunnah Rasul, usahakan, Pak. Langkahkan kaki ke WC, kaki keluarnya sebanyak itu. Mas omong pakai baju dengan tangan kan, mengeluarkan dengan tangan kiri sambil berdoa. Terus sebanyak itu sunnah Rasul lakukan. Ini akan menjadi rumah mulia. Satu, sekali lagi, rumah menjadi rumah ibadah. Yang kedua harus dari rumah ilmu. Ayat perpustakaan kecil-kecilan di rumah itu, ngabreng-breng buku, kan itu dibaca oke. Tapi di hiji waktu seperyogi, buku gitu. Ya tafsir ayat lah, beberapa tafsir gitu ya. Betul nih hadis, ayat tuh buku hadis, rangkuman hadis Bukhari aja Bu di rumah tuh ada. Nanti satu saat perlu tentu dibaca. Satu saat ingin baca tentang keluarga, oh ini ada pendidikan tentang anak, ada di rumah. Apalagi kalau kemudian di rumahnya tadi dipakai pengajian, entah pengajian siapa, kita dan teman-teman, atau pengajian tetangga, sempat ya rumah ilmu, mengenalkan Allah, ajaran Allah. Yang ketiga, rumah pembinaan, rumah pembentukan karakter keluarga yang takut dan taat kepada Allah. Jadi ajari kepada mereka takut itu cuma oleh Allah. Bener Bu, pun anak upami penak jeung cucu ngaberi gini gelumpang. Neng, itu dong. Jadi lihat kakinya dan jangjangna Bu, apalagi yang utama, pun anak pak itu. Sigano fobia lah. Neng masih gak umi setelah umi penak jeung hilut dan mision. Umina bilangin sana sieun isin.
Sieun babahasa akidah, sieun baku Allahum. Masya Allah. Arisin baru boleh sih aku makhluk Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi takut hanya karena Allah. Munculkan dari takut itu ketaatan. Munculkan kebiasaan sholat bahkan berjamaah, munculkan ngaji dan bahkan ngajinya juga bareng ataupun tidak bareng ngaji. Silakan munculkan itu. Sehingga terbentuk karakter anak yang hanya takut oleh Allah, hanya sieun ku Allah. Memang tidak mudah ibu berproses ya. Ya, dabongan baheula ibu keur nganenan teh haling sia. Pernah bu? Baru gitu. Saha. Sia. Budak teh sia tapi kaeuna. Ibu istighfar ya dan katakan anakku mohon maaf dulu mama kecilnya, mama jengsianan gitu. Oke, yang keempat, rumah bahagia. Jangan ditakut-takutin terus. Dia juga bahagia dengan ibadahnya, bahagia dengan baca Qur'annya, bahagia dengan saumnya. Bukan siun kiri mah teh alik disingsianan terus. Ada tawa bahagia, ada senyum canda. Mungkin satu saat nyanyi bersama, silakan. Keakraban ya, tapi masing-masing berperan secara optimal. Ibu sebagai ibu, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak, perankan secara optimal. Ya, jangan sampai ibu jadi anak, anak jadi ibu, suami jadi pengasuh. Ya Allah. Tadi hati-hati yang paling banyak adalah ibu jadi pembantu. Tanggal 22 Desember, Bu, ibu adalah segalanya cek budak teh. Pret cek. Ini ada masakku ibu, meropelku ibu, nyusuku ibu segalanya. Ibu jangan ya, sampaikan ayo ajak bu, lamun bahasa ibu bahasa masak. Neng, yuk belajar masak dengan ibu. Begitu ajak. Ulah mama ari bawang daun dikumahakeun mah ieu. Mama ari ieu bawang anak-anak perempuan tidak mengenal itu. Kenalkan bagaimana goreng gorogu ya. Rumah bahagia. Ulun masak nemni hebat kegituan. Ada tahu bahagia di sana karena anak kecil lompat-lompat boleh selama dia tidak bahaya. Ya silakan. Aduh, masya Allah tas rindu ka incu sih gaya. Baik, yang terakhir, jadikan rumahku surgaku. Apa yang dimaksud rumah surgaku? Istiqomah dalam melaksanakan kebaikan untuk menuju surga. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Ibu, bapak, sampai hari ini Bu, pernah kita mengatakan, alhamdulillah ya Allah, rumahku surgaku. Pernah mengatakan itu? Di situ aja. Ribu. Muni mama wae, mama teh nyantai. Ibu, untuk menghancurkan sebuah keluarga cukup mencabut kesabaran sang ibu, cukup. Sehingga ibu tidak sabar mengerjakan, sehingga kemudian muncul adalah ini rumah ke surga. Rasul pernah mengatakan baiti jannati. Coba kita juga harus bisa mengatakan bahwa rumah ke surga. Ya, sok sana surang apa ya? Insyaallah. Baik, terakhir Bu, saya ingin sampaikan adalah amal apa sih yang bisa mengajak ibu ke surga. Ini dia bagian terakhirnya saja. Amalan ringan pengantar ke surga. Amalan ringan penghantar ke surga. Jalan menuju surga memang dipenuhi onak dan duri. Akan tetapi, sesungguhnya ada banyak amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan. Namun Allah membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Berikut ini adalah beberapa amalan yang insya Allah ringan untuk diamalkan, namun bisa menghantarkan pelakunya ke surga.
Pertama, menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang sering Kedua, diucapkan. membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya, jika ajal menjemputnya, dia dipastikan akan masuk surga. Ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga hanya karena dia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Keempat, menebarkan salam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah salat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan damai. Kelima, menjenguk orang sakit. Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak. Al-Hujjah.com. Ringan Bu ya. Yang pertama apa? Menuntut ilmu syar'i. Yang pertama menuntut Ilmu syar'i. ini di antaranya. Mudah-mudahan majelis istiqomah itu jadi jalan ya. Amin ya Allah. Maka berbahagialah orang yang Allah izinkan bisa datang. Yang kedua, Membaca ayat kursi. membaca ayat selepas sholat. Kapan bacanya? Setelah Allahumma antas salam, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, baru kemudian ayat kursi. Maka pokoknya saat sholat sholat wajib baca Fatihah. Saat azan beranjak baca. Yang ketiga, Menyingkirkan gangguan di jalan. oke, mengingat ayah paku pilih kainnya ku kurang, kok mau ku batu dia dan Bismillah ya Allah. Nah, paku biasanya banyak atau apalah ya yang. Oke, yang keempat, Menebarkan salam. tebarkan salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang masuk angkot terang di lebet nanti kerudung dan jempel. Pahalanya besar jadi susah ya. Oke, yang kelima Jenguk orang sakit. dan terakhir Atas 5. atas video bisa harus ya ini diantaranya Bu, ada banyak lain amalan-amalannya. Tadi bukan hanya salam saja, memberi makan ke orang lain, kemudian maka sholat ketika manusia sedang tidur itu juga termasuk di antaranya. Baik Ibu, Bapak dan pemuda-pemudi sekalian, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Amin. Ya, kita ingat tadi saya nangis, ingat orang tua saya, ingat anak-anak saya. Mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu sama ya, ingin oleh Allah ditakdirkan, dirahmati masuk surga sebulan. Amin ya Allah. Ya Allah. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.